Karena HyperOS 3 versi Indonesia belum rilis, jadi kita akan review HyperOS versi global yang udah rilis 2 minggu yang lalu. Dan perlu kalian ketahui bahwa HyperOS versi global ini merupakan HyperOS yang sama dengan HyperOS Indonesia yang nanti akan rilis segera di bulan Desember atau Januari 2026. Dari bahasanya juga ini udah bahasa Indonesia, dan tentunya semua fitur-fiturnya ini gak bakal berbeda jauh saat perilisannya nanti. So yang penasaran dengan HyperOS 3, apakah fitur-fiturnya sama dengan HyperOS China yang udah pernah aku review bulan lalu, atau versi global ini ada yang dipangkas dan lebih jelek lagi? Nah, jika kalian penasaran, yuk kita lihat dan explore bareng-bareng seperti apa sih HyperOS versi global ini yang akan segera rilis di Indonesia. Oke, di sini ponselku Poco F7 dengan versi HyperOS-nya di 3.0.3 dan udah ada update terbarunya di versi 4 cuy. Untuk penggunaan memorinya sekitar 11 GB untuk berkas sistemnya, dan sistemnya itu sendiri sekitar 11,6 GB. Dan pada penggunaan RAM-nya itu di 8 GB ya, dari total 12 GB cuy. Jadi kalau ada yang ngeluh kegedean, wajar guys ya, karena HyperOS 3 ini memang banyak sekali efek dan animasi yang diberikannya. Nah, mari kita lihat seperti apa. Oke, di sini kita akan memulainya dari efek dan animasinya terlebih dahulu. Hal paling awal dari ponsel adalah dari layar kuncinya. Seperti biasa, di sini ada 4 kategori tema, yaitu tema klasik, orang, pemandangan, dan estetika timur. Ini masih sama kayak HyperOS sebelumnya dan belum ada penambahan tema layar kunci lagi. Untuk customisasinya itu sendiri ada efek kedalaman, kemudian ada efek wallpaper seperti efek blur, lensa, dan efek lainnya cuy. Juga kita bisa sesuaikan nih dari widget jamnya dan dapat mengatur dari warna fontnya itu tersendiri cuy. Untuk efek dari layar kuncinya ini, jika kita menghidupkan dan mematikan layar, nanti ada animasi AOD yang smooth kayak gini. Dan saat masuk ke menu utama, animasinya itu kayak iOS cuy, smooth banget. Wah, ini keren ya. Dan di menu utamanya ini, iconnya itu gak berubah ya, untuk Poco masih bulat-bulat. Ya, karena memang sih di sini dia masih menggunakan Poco Launcher. Ya, sayang banget ya, kirain ikut berubah kayak Redmi dan Xiaomi. Tapi gak apa-apa, di sini kita bisa akalin aja dari iconnya menggunakan tema pihak ketiga. Oke, pada status barnya ini udah keren sih, cuma sayang kayak niru banget kayak iOS ya. Padahal dulu Xiaomi punya icon baterai yang khas banget, yaitu icon kapsul. Cuman ya makin kesini kok kayak kehilangan gitu ya jati dirinya. Dan untuk control centernya di sini juga sama ya, kayak plek-ketiplek banget kayak iOS, tapi bagus sih. Tampilannya itu jauh lebih hidup dibandingkan HyperOS 2 atau HyperOS sebelumnya. Tampil dengan background putih dan warna-warni pada toggle yang sedang aktif. Untuk animasinya sendiri ini smooth ya, saat scroll pada bagian control center itu halus banget pergerakannya. Dan ada kayak efek hentakannya gitu, ya mungkin beda ponsel, beda efeknya ya guys ya. Bagian notifikasinya juga ini sama ya, terasa halus banget, jadi gak ada prem-prem nge-lag gitu guys, aman ini, aman banget. Kemudian buka tutup aplikasi ini cepet dan responsif banget cuy, sumpah ini berbeda ya dari versi sebelumnya. Ini tuh kayak berasa banget perubahannya, dan aku ngerasa ini tuh udah lebih bagus daripada iOS cuy, sumpah keren banget Xiaomi. Dan perpindahan aplikasinya juga ini lancar guys, enakan banget buat dipakai multitask. Selain itu, di sini ada efek keren kayak di status bar ini cuy. Kalau kita tekan pada bagian manapun itu seperti ini, nah nanti itu menampilkan blur ya. Tapi kerennya itu backgroundnya gak hilang cuy, jadi masih kelihatan gitu belakangnya. Nah, berbeda di HyperOS 2 itu gak kayak gitu cuy. Jadi efeknya itu masih agak kaku kalau di HyperOS 2. Lalu di menu File Manager ada blur ya pada bagian atasnya jika kita sedang scroll. Tuh kan kelihatan. Nah, hal kayak gini tuh bagus banget sih menurutku. Jadi hal-hal detail tuh diperhatikan ya sama Xiaomi. Keren sih. Dan tanpa kalian sadari, efek ini tuh muncul akibat fitur tekstur lanjutan yang ada di menu pengaturan. Dan saat kita mematikannya, nah efek yang tadi aku jelaskan itu hilang dan kurang bagus sih. Jadi kalau di ponsel kamu ada fitur tekstur lanjutan, mending aktifin aja cuy, karena nanti memberikan efek yang lebih mewah lagi. Cuman ya agak boros dikit lah baterainya.
Lalu ada efek selanjutnya yaitu Dynamic Island. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang paling ditunggu dari user Redmi, Poco, dan Xiaomi. Karena terkesan keren gaya Dynamic Island-nya. Cuma sayangnya belum support aplikasi pihak ketiga. Kayak notifikasi WhatsApp itu gak nongol di Dynamic Island-nya cuy. Tapi tenang, di sini aku punya caranya. Jadi pantengin terus channel aku ya. Jangan lupa subscribe cuy. Kemudian ada efek sidik jari, walaupun tampilannya masih sama, tapi kalian sadar gak sih kalau ini efeknya lebih wah dengan ukuran yang lebih agak sedikit membesar. Selain itu ada pembaruan pada aplikasi sistemnya seperti kamera, jadi ada penambahan gaya watermark baru gitu cuy. Kemudian ada pembaruan di aplikasi cuaca yang tampilannya itu lebih hidup lagi. Misal lagi hujan, nanti ada rintitan hujannya. Dan kalau lagi panas itu nanti ada pergerakan dari mataharinya tersendiri. Selain itu ada kalender, perekam suara, kompas, dan lainnya cuy. Dan jika kalian penasaran dengan hasil kameranya, di sini aku udah siapin beberapa footage dan video dari rekamannya di HyperOS 3 ini. Nah, sekarang kita bahas pada bagian performa dan ketahanan baterainya. Pada HyperOS 3 ini aku ngerasain ini tuh stabil banget. Pakai WiFi ataupun data itu aman cuy. Tidak ada peningkatan suhu yang berlebih. Karena sebelumnya di Poco F7 ini di update terakhir pas pakai data itu wah, dan kenaikan suhunya itu berasa banget. Dan di sini gak ada bug ya, lancar sekali. Mengingat update terakhir Poco F7 di HyperOS 2 kurang bagus dan banyak bugnya. Dipakai sosmedan kayak scroll TikTok, Instagram, Facebook, WA, dan lainnya itu enak banget, smooth, dan gak nge-lag sama sekali. Baterainya juga aman nih, gak bocor banget. Walaupun ada Dynamic Island, tapi manajemen sistemnya udah oke banget nih pada HyperOS 3 ini. Dan untuk performanya aku tes Antutu 11 dan hasilnya di 2.297. Jadi ada peningkatan performa dari versi HyperOS 3 Cina cuy. Emang sih selisihnya beda dikit, tapi ini berasa banget. Aku pakai tes ML ya, full rata kanan. Wih, ini aman cuy, gak ngeprem sama sekali. Dan suhunya juga gak melonjak jauh, kisaran 40 derajat Celcius. Wow, keren ya HyperOS versi global ini. Jadi kesimpulannya HyperOS 3 versi global ini udah stabil banget. Dan semoga pas nanti rilis di Indonesia juga stabil seperti ini ya. Karena versi global ini adalah versi Indonesia ya akan rilis nanti ya pastinya gak jauh berbeda. Next kita review dari HyperOS 3 di Redmi Note 13 Pro 5G yang udah dapat update-nya dari kemarin malam.